Hai, selamat jumpa kembali anak-anak. Ini semester yang baru. Semoga di semester yang baru ini anak-anak kami semua bersemangat dan tetap memiliki keinginan untuk belajar dan juga melihat bahwa belajar itu untuk kehidupan di masa yang akan datang. Nah, pada pembelajaran kali ini di tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 sampai 3 itu kita membahas tentang teks eksplanasi. Nah, secara singkat, teks eksplanasi itu berisi tentang penjelasan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, dalam teks ini juga nanti kita akan mempelajari bagaimana menentukan kata kunci dalam sebuah teks. Nah, selain itu juga bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks dengan menggunakan kata tanya. Ya, masih ingat kan di semester yang lalu atau di kelas-kelas sebelumnya kita menggunakan 5W1H atau adik Simba. Ya, itu diulang lagi di pembelajaran tema yang ke-6 ini. Dan berikutnya adalah kita juga nanti diajak untuk membuat ringkasan teks eksplanasi. Dan yang terakhir, kita juga diajak untuk membuat kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Nah, prosedurnya sudah Pak Guru sampaikan. Nah, supaya lebih paham anak-anak, tolong nanti ditonton video ini. Nah, video yang Pak Guru kirim kali ini adalah video pembelajaran tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 sampai 3. Nah, harapannya bisa ditonton dengan berulang, lalu kemudian diambil hal-hal penting di dalam video tersebut. Nah, setelah dipahami betul nanti, ataupun kalau masih ragu-ragu bisa dengan bantuan orang tua, di akhir video ini nanti Pak Guru selipkan ada tugas, yaitu 7 tugas uji kompetensi, hanya uraian nomor 1 sampai 5 di buku paket kita ya. Ada 2 nanti itu tugas yang akan Pak Guru kirimkan. Maka tontonlah video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat bagi anak-anak kami. Terima kasih. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi disajikan harus sesuai dengan fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. 1. Menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas dan dipersempit yang tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. 2. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kata tanya yang digunakan antara lain kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya, ayo simaklah teks berikut ini. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu,
maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Berdasarkan teks tersebut, ada kata-kata yang sering diulang, yaitu kata kalor dan kata suhu. Teks eksplanasi tersebut juga dapat dipahami dengan cara menjawab pertanyaan. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kalor? Jawabannya adalah, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Pertanyaan yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Jawabannya, kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif. Yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Dan yang kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Setelah membuat ringkasan, kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat dengan cara mencatat informasi penting dalam teks. Simaklah teks berikut ini. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu secara akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki suatu standar, antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius. Setelah menyimak teks tersebut, ayo kita perhatikan contoh ringkasan dan kesimpulan berdasarkan teks tersebut. Contoh ringkasan, suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Contoh kesimpulan. Jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, satuan yang umum digunakan adalah satuan Celsius. Membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Perhatikan contoh berikut ini. Kesimpulan dari dua pernyataan. Ayo perhatikan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Pernyataan 1, panas dapat memengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan 2, panas juga dapat memengaruhi perubahan wujud benda. Kesimpulan dari dua pernyataan tersebut adalah panas dapat memengaruhi perubahan suhu
dan wujud benda. Kesimpulan dari 3 pertanyaan. Pernyataan 1, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan 2, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan yang ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Kesimpulan dari 3 pernyataan tersebut adalah, dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Baik anak-anak, demikian saja materi yang sudah disampaikan melalui video tadi. Untuk memperdalam pengetahuan anak-anak kami, di sini Pak Guru lampirkan 2 tugas kita, yaitu di halaman 9 dan halaman 17. Yang dikerjakan hanya uji kompetensi uraiannya saja, nomor 1 sampai 5. Nah, tolong dikerjakan dengan baik. Nah, ini akan membantumu untuk menguasai materi yang telah disampaikan barusan. Demikian saja, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye.